Huruf da itu adalah mirip seperti itu, huruf dal itu. Saya lanjutkan. Alhamdu, alhamdu, alhamdulillahi, alhamdulillahi, rabbi, rabbi, rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, ha sama ain sama letaknya. Jadi kalau ha-nya salah, ainnya salah. Kalau ainnya salah, ha-nya salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ha-nya bisa, ainnya bisa. Kalau ainnya bisa, ha-nya bisa. Nah, ini menarik ya. Dua huruf ini muncul di kalimat hamdalah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca ya, dan basmalahnya tadi. Ya, setelah itu hamdalah ya, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, catatan saya, ha yang pertama bagus, tapi ha yang kedua dia bergeser ke ha. Rahim, karena ini bukan huruf yang ringan buat kita ya. Jadi pertahankan ha yang pertama tadi. Rahman, Rahim. Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Rahim, Rahim, ha. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi memang kebanyakan kita ini karena huruf ha ini berat buat kita, itu dia ha yang pertama Rahman sukses, tapi di rahimnya Rahim karena udah lemes, gitu ya. Nah, jadi itu satu. Sekarang hamdalahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, perhatikan lamnya. Hati-hati jangan sampai terseret, terkesan kol-kolah. Alhamdu, coba. Alhamdu. Iya, baca lagi, lengkap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, bagus, alhamdulillah ya. Ya, hati-hati alham ya, itu yang saya maksud. Bagi jamaah yang memang nanti memerlukan offline ya, kita akan upayakan. Sebenarnya begini, dulu 2 tahun yang lalu kita udah buat tim terapis yang kita latih itu ada 50 orang sebenarnya, guru-guru, termasuk Ustadz Simamora sebenarnya. Ya, tujuannya agar kemudian gitu ya, kalau dia offline itu kemudian bisa langsung kita kirim guru-gurunya gitu. Dan kita sudah lakukan nih ke Depok, ke apa namanya tuh, ke Cipinang Muara gitu ya. Ada lebih dari 10 masjid sebenarnya. Tapi kemudian terjadi pandemi. Nah, di pada sudah ada Simamora. Iya. Nah, begitu kemudian pandemi, maka kemudian akhirnya kan nggak bisa offline ya. Nah, maka kita akhirnya off dulu sementara, berhenti dulu itu. Nah, sekaranglah baru kita aktifkan lagi, itu pun online. Jadi nanti insya Allah kita akan reschedule kegiatan yang offline ini, dan tapi sebelum itu dilakukan, lakukan terapi yang saya katakan tadi, Quranic listening therapy, karena itu sangat membantu telinga kita. Memang terus terang gini, kita ingin ketemu gurunya langsung, ini memang ini ya satu keinginan yang tidak bisa juga diingkari gitu ya. Tapi sesungguhnya karena waktu terbatas, sebaiknya kita terapi dulu. Nanti begitu bertemu guru, kita tinggal ditahqiq sebenarnya. Jadi tahqiq itu arti tinggal kemudian langsung kemudian ya disertifikasi kalau perlu gitu. Jadi artinya memang sudah tuntas gitu ya. Kesalahannya tinggal sedikit sekali atau sudah nggak ada, tinggal hanya konfirmasi saja. Nah, itu akan membuat nanti waktu kita yang sangat terbatas itu efektif. Saya sudah menyiapkan. Insya Allah kita akan upayakan ada kerjasama nanti gitu ya, supaya ini bisa kita share kepada mereka gitu ya. Nah, kalau guru-guru yang kami latih itu sudah cukup banyak sebenarnya. Tapi sekali lagi nih, karena pandemi itu mereka
kemudian tidak aktif. Nah, problemnya ini juga kalau tidak aktif itu kita harus lakukan kalibrasi. Kita cek lagi gitu ya. Namanya alat itu kan harus dikalibrasi gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi memang harus dicek lagi supaya kemudian disinkronkan. Terima kasih Pak Jayadi. Jadi insya Allah kita akan buka kesempatan nanti kalau ada waktu saya ngobrol dengan Bapak dan nanti bisa dipertemukan atau gimana gitu ya supaya ini bisa kita lebih sebarluaskan insya Allah. Lafzul jalalah Allah itu mengucapkannya dengan cara pertama kita ucapkan dulu al dengan benar. Ya, al. Kalau enggak terbaca jadi au. Mohon maaf ini ada orang-orang yang agak melakukan semacam penistaan lah ya. Dia bacanya tapi dalam rangka mengejek itu Allah. Jadi ada waw di sana. Nah, itu karena huruf alnya salah ya, al ya. Jadi illal ya. Nah, kemudian dia ditebalkan, menebalkannya adalah rongga mulut ini seolah-olah dipenuhi udara dan lidah tengah kita terangkat. Jadi illallah ya. Jadi Allahu mula-mula al menjadi al ya, seperti membaca all dalam bahasa Inggris, all the books ya kan, all kan tulisannya all tapi dibacanya all. Nah, seperti itu kurang lebih. Allah lillah. Tapi kalau dia baris bawah dia menjadi membacanya fathah sempurna, lillahi ya, lillahi ma fis samawati lillahi. Begitu Pak ya. Jadi ini memang lafzul jalalah ini terus terang banyak yang salah karena pengaruh dialek. Mohon maaf di tempat tertentu di kampung saya dahulu itu ditambah Allah. Ya, dia baca Allah Subhanahu wa taala. Allah pakai gitu ya. Ada lagi yang bacanya Allah. Nah, ini biasanya daerah Jawa Barat. Gitu ya. Ya Pak Jayadi gitu. Allah gitu ya. Gitu ya. Allah. Harusnya baca dulu al ya. Al ya benar. Al. Coba. Al. Allah. Ya, Allah. Coba. Iya, itu dia. Ya. Ya. Ya, begitu. Oke, silakan yang lain. Ya, ternyata ya huruf kalimat lafzul jalalah ini padahal zikir kita ini ya. Itu nama Allah itu bisa jadi banyak yang salah membacanya selama ini. Itu ada 5 sebenarnya ya. File itu ada 5. Ya. File yang pertama adalah file yang namanya kondisioner. Mirip kayak sampo lah, sampo kondisioner gitu ya. Nah, kondisionernya apa fungsinya? Ya. Fungsinya adalah mengkalibrasi telinga kita. Dan itu kalau bisa, gitu ya Pak Slamet Riyadi ya, itu kalau bisa kita dengar juga. Itu suaranya memang suara gemericik air, ombak, desiran ombak, terus kemudian nanti ada nasyid gitu ya. Itu memang didesain agar telinga kita itu sensi. Nah, jadi kalau bisa 3 menit pertama kita dengar dulu itu. Ya. Ya, kita dengar itu sambil menikmati, itu kan suaranya kan sebenarnya menyehatkan telinga. Ya, menyehatkan telinga. Jadi itu makanya gini, kenapa ya ada orang senang suara desiran air gitu ya, gemericik air, itu memang secara psikologis kita sukai gitu ya. Nah, itu nanti akan mengkondisikan sehingga telinga kita kemudian sensi gitu ya. Nah, barulah kemudian masuk ke kapsul 1 atau kapsul 2, silahkan pilih. Gitu Bu Dini ya. Jadi nanti saya minta juga admin agar mengirimkan semua kepada peserta, semua kondisionernya harus dipakai kalau bisa gitu ya. Nah, kondisioner ini adalah salah satu inovasi sebenarnya ya, teknologi agar kemudian kita bisa memperbaiki pendengaran kita sebenarnya. Nah, pendengarannya baik, maka nanti artikulasinya juga akan bisa diperbaiki. Ya, begitu ya. Berapa menit sehari Pak Ustadz? Baik, kalau dari segi jadwalnya, kalau yang sudah kita tulis di buku panduannya itu atau lembar panduan, bukan buku sih ya, ini cuma selembar aja ya, itu ada jadwalnya. Jadi berapa menit ya, itu kurang lebih 3 menit. Tapi kalau bisa kita ulang gitu ya, 3 menit kali 2 gitu ya, jadi 6 menit gitu ya.
Atau bisa juga 15 menit pertama itu dulu. Ini tergantung keleluasaan waktu kita. Ya, kalau waktu kita cukup ini gitu ya, leluasa gitu ya, maka kita silahkan gitu ya. Supaya ini, karena boleh jadi ya, kita mengalami gangguan pendengaran. Ya. Boleh jadi artikulasi kita juga sudah kurang. Kalau itu lain lagi, kalau itu fisik sudah sifatnya. Ya, misalnya nih gigi kita misalnya sudah tanggal di bagian depan misalnya, maka sulit untuk ruksin keluar dengan baik sempurna gitu ya. Atau kita mohon maaf lagi sariawan di bibir gitu ya, itu jadi sulit kita untuk mengucapkan huruf yang berkaitan dengan bibir dengan sempurna gitu ya. Nah, tapi kalau itu gak ada masalah, maka ya mudah-mudahan itu akan memperbaiki pendengaran kita. Jadi itu terapi sebenarnya, benar-benar terapi gitu ya. Nah, jadi nanti minta sama admin ya semuanya, minta kapsul suara kondisioner gitu ya. Tadi Allahnya sudah kita pelajari kan? Allah, Allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bukan akhbar, karena akhbar itu artinya memberitakan. Kalau akbar, ya, nah kemudian barnya juga bukan bar, tapi bal. Nah, itu namanya tebal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba Pak Mas Nanda. Allahu Akbar. Nah, itu dia. Tinggal barnya ya, bal. Allahu Akbar. Iya. Jadi apa namanya, kalimat takbir itu sebenarnya harus dibaca juga sebenarnya seperti membaca ini ya, membaca katakanlah Al-Quran ya sebaiknya gitu ya. Jadi Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Kalau bar itu huruf ra bahasa Indonesia. Ya, misalnya berapa lebar tanah itu, lebar kita bacakan. Kalau orang Arab, bukan orang, kalau baca Quran bukan lebar tapi lebal, gitu ya, karena tebal dia, gitu ya. Ya, itu jawabannya Allahu Akbar. Allah, ya. Sekali lagi al, ya. Perhatikan, sempurnakan dulu bunyi lafal al-nya. Baru Allah, Allahu Akbar. Ya.